Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Mazmur 119 ayat 105. Firman Bapa Yahweh pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2022 atau pada tanggal 27 Tefet 5782. Diambil dari 1 Samuel 30 ayat 7 sampai 8 yang berkata, lalu Daud berkata kepada Imam Ayatar anak Ahimelek, bawalah baju ifod kepadaku. Lalu Ayatar membawa baju ifod itu kepada Daud. Lalu Daud meminta petunjuk Yahweh, katanya, haruskah aku mengejar pasukan itu? Dapatkah aku menyusulnya? Yahweh menjawab, kejarlah, sebab engkau pasti dapat menyusulnya dan pasti dapat menyelamatkan tawanan. Saudaraku, setelah Daud dan pasukannya diperintahkan kembali oleh raja-raja dari orang Palestina saat akan melakukan peperangan kepada Raja Saul bangsa Israel, saudaraku, dan akhirnya Daud dan pasukannya kembali pulang ke wilayah yang disebut Siklak, saudaraku. Siklak adalah daerah yang diberi oleh Raja Palestina untuk Daud dan semua pengikutnya saat dia melarikan diri dari Saul, saudaraku, pengejaran Saul. Dan saat tiba 3 hari perjalanan ke tempat Siklak, di sanalah tempat anak-anak dan istrinya ditinggalkan. Dan tiba di sana semuanya sudah kosong, saudaraku. Ternyata anak dan istri dan semua barangnya dirampas oleh pasukan Amalek, saudaraku. Dan dengan melihat situasi tersebut, maka Daud dan seluruh pasukannya berduka, saudaraku, dan mereka menangis seperti itu, saudaraku, karena anak istrinya semuanya dibawa sebagai tawanan. Dan disinilah, saudaraku, Daud sebagai pemimpin mengambil sikap. Dia tidak langsung emosional, saudaraku, namun dia bertanya dulu kepada Bapa Yahweh dengan meminta kepada imam yang bernama Imam Ayatar, saudaraku, untuk meminta baju efodnya. Baju efod adalah baju keimaman dan dipakai oleh Daud, dan dia berseru kepada Bapa yang minta petunjuk kepada Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh menyampaikan untuk Daud mengejar pasukan tersebut yang membawa anak istri dan tawanannya. Saudaraku, lewat peristiwa ini akhirnya mereka berjumpa juga dan mengejar pasukan dan bertemu, dan mereka dapat membunuh pasukan yang menjarah terhadap dan membawa istrinya ini, dan kembali istri dan anak-anak dan semua hartanya dapat kembali pulang, saudaraku. Saudaraku, lewat peristiwa renungan ini, saudaraku, bahwa kita tahu inilah sikap Daud kembali, saudaraku, dalam kondisi yang memang titik terduka sekalipun. Emosional Daud bukan emosional yang menggebu-gebu, saudaraku. Dia tetap percaya kepada Bapa ya, dia bertanya dulu kepada Bapa Yahweh, dan tidak secara emosional dia terus membawa pasukannya dan mengejar, saudaraku, namun dia bertanya kepada Bapa Yahweh. Lewat peristiwa ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku, sikap Daud kembali yang harus kita tauladani di zaman kita ini, saudaraku, di mana kita saat menjalani kehidupan kita ini, bila dalam keadaan suatu tertentu mengambil keputusan tertentu, memang kita harus berseru kepada Bapa Yahweh dulu, karena kita memang harus andalkan Bapa Yahweh dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin memang kita berbeda, atau juga memang bisa terjadi hal yang sama, Roh Kudus menyampaikan suaranya kepada kita. Tapi yang penting adalah pertama kita melakukannya, tetap kita meminta pertolongan Bapa Yahweh dulu, bukan oleh kekuatan yang ada pada kita. Sama seperti Daud, dia memang memiliki suatu talenta dalam peperangan, bukan berarti dia harus langsung pergi mengejar anak istrinya, orang-orang yang dia kasih dan dia cinta itu, namun dia bertanya dulu kepada Bapa Yahweh. Dan setelah mendapat jawaban ini, maka dia berangkat untuk mengejar. Hal ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku. Sikap pengendalian diri Daud sampai titik seperti itu saat dia posisi di mana keluarganya sudah dirampas semua anak istrinya dan juga harta benda dan seluruh penduduk
yang dia bawa itu, saudaraku. Sikap ketenangan ini, sikap pengendalian diri yang menjadi renungan bagi kita dalam mengantarkan renungan pagi kita saat ini. Dan mari saudaraku, kita ambil hal yang positif sikap seperti ini dalam kita melangkah. Kita tetap berpengharapan kepada Bapa ya, kita tetap meminta dan memohon kepada Bapa Yahweh terlebih dahulu, baru kita melangkah mengambil sikap suatu tindakan ataupun keputusan. Apakah itu kita dapat mendengar suara Roh Kudus atau tidak, tapi sikap hati seperti itulah yang harus kita toladani. Amin. Sukses besar buat kita semua. Mari kita maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati minum kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberi kita damai sejahtera apapun yang kita kerjakan. Semuanya menjadi berhasil dan kita orang yang percaya kepada Bapa ini dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Di sanalah keselamatan yang pasti itu. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku.